Cek kosong. Sekujur tubuh Stella dipenuhi keringat. Bahkan kini terlihat licin dan basah. 5 menit lalu pria yang sudah merenggut kehormatannya kini berada di kamar mandi, meninggalkan Stella yang sibuk menangis dan terisak. Dia tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini, kejadian buruk yang bahkan tidak pernah ada dalam bayangannya. Menyerahkan kegarisannya pada bos sendiri, padahal sebelum ini Stella bahkan enggan disentuh oleh kekasihnya sendiri. Tentu, nanti dia akan dianggap sebagai wanita munafik. Dia menangis, meringkuk di atas kasur, masih dalam keadaan polos tidak berbusana. Dan detik kemudian suara pintu terbuka terdengar dari kamar mandi. Saka keluar masih memakai celana boxernya. Kini dia sudah tampak segar karena baru saja selesai mandi. Wajahnya tampak berseri-seri. Dia mendapati Stella yang terisak di atas kasur lalu membuka lemari untuk mengambil kemejanya yang baru. "Kau menangis untuk apa? Benahi pakaianmu dan keluar," ucapnya tanpa peduli dengan Stella yang menangis akibat perbuatannya. Ya, pria itu sama sekali tidak merasa bersalah. Dia seolah membutakan matanya sendiri. Jika wanita yang dia cumbu adalah seorang office girl yang polos dan lugu. Stella menarik nafasnya dengan kasar lalu bergerak turun dari kasur. Saat yang sama dia melihat ada darah yang sudah mengering di sekitar pangkal pahanya. Hatinya hancur ketika menyadari keadaannya sendiri, sampai dia tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Dia memungut pakaiannya yang tercecer lalu memakainya meski daerah pangkal paha masih terasa sangat nyeri. Tiba-tiba sebuah kertas melayang tepat ke arahnya yang berasal dari Saka. Dia mendongak untuk memandang pria itu. "Tuliskan nominal yang kau mau." Setelah itu keluar. Suaranya terdengar begitu dingin menunjukkan sikap yang berbeda dari saat dia bercinta tadi. Setelah mengusap air mata, kedua tangannya mengepal kuat, bahkan sampai gemetar. Selembar cek itu tergeletak tepat di atas lantai. Pria itu benar-benar seorang pria brengsek. Dia menganggap jika semua hal di dunia ini bisa dibeli menggunakan uang. Dia memakai pakaian dalamnya tanpa menggubris lembaran cek itu. Sementara Saka masih sibuk membenahi pakaiannya. "Ini adalah hukuman untukmu karena sudah menggangguku tadi pagi," ucap pria itu yang kembali memperingatkan Stella. Jika apa yang telah terjadi hari ini adalah kesalahannya sendiri. Jika dia tidak masuk dengan lancang, mungkin ini tidak akan terjadi. Lalu siapa yang salah? Bagi Saka tentu saja wanita itu. Karena menurutnya, dia tidak akan pernah salah apapun yang terjadi. Tidak ada kata yang keluar dari bibir Stella. Dia memakai pakaiannya lalu merapikan rambut yang cukup berantakan. Setelah merasa dirinya tenang, dia kembali menyeka air matanya lalu berdiri dengan langkah tertatih. Dia berjalan keluar kamar itu meninggalkan Saka yang masih memperbaiki rambutnya. Bahkan dia sampai bersiul seperti orang bahagia. Tapi untuk Stella sendiri, ini adalah awal dari penderitaannya. Ini adalah awal dari mimpi buruknya. Krek, suara pintu terbuka menghentikan gerakan Saka yang sedang merapikan rambutnya di depan cermin. Dia menoleh ke belakang dan mendapati Stella yang sudah keluar ruangan itu. Keningnya mengerut saat sudah menoleh ke samping dan mendapati cek yang dia berikan masih di sana. Pria itu berbalik hendak memanggil Stella, yang sayangnya sudah menutup pintu. Dia menarik nafas lalu memungut cek yang dia berikan bahkan tidak disentuh sedikit pun. "Dia gak butuh uang," gumam pria itu dengan penuh kebingungan. Dia baru tahu jika seorang office girl tidak butuh uang, padahal dia bisa menulis berapapun jumlah yang dia inginkan di sana. Tentu Saka akan berikannya. Sudahlah, nanti jika dia butuh juga pasti akan datang pada Saka. Lalu mengemis seperti wanita-wanitanya yang lain. Karena baginya, semua wanita itu sama. Mereka memandang materi dari seorang pria. Akan ada cinta jika memiliki uang. Dia meletakkan lembaran cek kosong itu di atas meja nakas, dan tanpa sengaja pandangannya tertuju ke arah kasur. Dia mendapati darah yang sudah mengering di sana. Sebentar pria itu terpaku, memikirkan sesuatu dalam kepalanya. Namun ketika kemudian dia malah bersikap bodoh amat, lalu merapikan spray dan menyimpannya ke dalam kantong pakaian kotor. Mungkin nanti dia akan bawanya ke laundry. Sementara Stella, yang baru saja keluar dari dalam ruangan CEO, melangkah dengan sangat perlahan. Dia membuka pintu lalu mengedarkan pandangan ke segala arah. Untuk memastikan tidak ada orang melihat dirinya keluar dari ruangan orang besar di kantor ini. Dia menarik nafas lalu melangkah dengan perlahan meninggalkan ruangan itu. Sesampainya di ruangan pantry, dia kembali ke gudang. Stella menutup pintu dan duduk di belakang. Tatapannya terlihat kosong seketika air matanya kembali jatuh. Dia menunduk dan menatap ke arah pangkal paha. Rasanya nyeri, itu masih terasa. Setelah ini bagaimana caranya dia menghadapi hidupnya? Bagaimana jika kekasihnya tahu kejadian hari ini? Apa dia akan benar-benar meninggalkannya? Apa dia akan sangat benci Stella? Sungguh, hanya dengan bayangkannya saja sudah membuat hati Stella sakit. Bagaimana jika dia benar-benar menghadapi hal itu? Berbeda dengan Stella yang sedang merasa sakit dan juga cemas. Saka malah kebalikannya. Pria itu terlihat sangat santai. Wajahnya berseri-seri, persis seperti diliputi kebahagiaan
Sampai Brans yang baru saja masuk ke dalam ruangan mendadak kebingungan. "Kau ini kenapa?" tanya pria itu yang terus memandangi Saka dengan penuh keheranan. Sebelumnya bahkan dia tidak pernah melihat pria itu seperti ini. Tidak ada apa-apa," jawabnya lalu melirik arloji mahal yang ada di pergelangan tangannya. "Apa aku lama?" dia balik bertanya. Mendengar hal itu, Brans mencibikkan bibirnya dengan kesal. Dia meletakkan berkah di atas meja Saka. "Lewat 2 jam, Saka," ucap pria itu yang tampak kesal karena kelakuan Saka. Dia harus mengundur jadwal meeting sampai mendapat ocehan dari beberapa pihak. Tapi sialnya, pria itu malah tergelak, seolah tidak memikirkan resiko apa yang akan dihadapi saat ini. "Benarkah?" tanya pria itu lalu meraih berkasnya. "Tenanglah, kan hari ini aku bahagia. Malam ini kita ke klub," sambungnya lagi dengan senyum sumringah. Brans mencingkan matanya. Dia merasa ada sesuatu yang aneh di sini, sesuatu yang berbeda dari Saka. "Ada apa denganmu?" tanyanya yang kebingungan sendiri. Dia memandang teman sekaligus atasannya itu dengan penuh keheranan. Saka menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum senang, namun tetap saja tidak mau memberitahu apa yang membuatnya bahagia saat ini. "Saka," ucap Brans yang terlihat penasaran, karena Saka tidak pernah bersikap aneh seperti ini. Pria itu berdecak lalu menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Bibir merah itu masih terus tersenyum senang. "Kau tahu, office girl tadi?" Brans mengangguk. "Dia masih perawan, dan aku adalah yang pertama." "Apa?" Brans memekik kesal lalu menggelengkan kepalanya. "Ya, wah, nikmat bukan?" ucap pria itu yang tidak merasa bersalah sedikit pun. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe